Es iki bontotane ngombene es iki sing nindi pundak ya iki. Aduh deh, niki obat iki sak toko teko kabeh to Mas. Wis biyen timbang kok balik ning toko neh, angok iki digawa sak toko misan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar dulurku? Moga-moga kabar sehat, kabar baik. Ya dulur, ya ini cuacanya panas. Memang selama ini dibilang itu musim penghujan, tapi cuaca ini panas karena tidak terjadi atau selama ini tidak hujan dulur. Banyak yang kekeringan. Tunggu dinungulur. Ya dulur, ini usia menginjak 20 hari dulur. Alhamdulillah pertumbuhan normal, tapi ada sedikit kendala yaitu ulat dulur. Jadi ini musim panas ular. Nah ini dulur, saya sediakan untuk obat-obatnya karena musim ini penghujan yang panas karena jarang terjadi hujan. Nah ini dulur, wes biar wah mopo maneh duit endi iki. Wes panggah los panggahan tata kae. Nah sebelum kita lakukan pengecaman, alangkah baiknya ini dikontrol dulur. Nah jadi ini kapasitas atau potensi ulatnya berapa? Wah iki adalah, nah iki lho. Ini nanti mainnya sistemik aja lur, karena cuaca panas. Bro Freya ini, jajal putih tangki lalap tahu, tangki lalap lumpia. Alhamdulillah dulur, ada air walaupun sedikit, yang penting cukup. Ya dulur, pengecaman segera dimulai aja. Insya Allah ularnya ya atau ularnya ini ya ndak terlalu darurat, ya sedengan ini. Makanya ini saya sediakan Bro Freya. Ini nanti saya kasih Bro Freya paling enggak ya 25-an antara 30. Ben gak mindo nih. Nah ini Bro Freya dulu. Ya gimana lur ya? Kan musim penghujan biasanya kan ulat ini kan kalau labuh kan jarang-jarang. Nah, tapi berhubung ini lama enggak ada hujan, ini potensi kaper bertelur ini cukup lumayan tinggi. Nah ini obatnya Remasol ada, Asmek ada dulu. Selanjutnya untuk obatnya Komandan Baret Pemimpin. Berikutnya Dakonil ini. Nah pokoknya fungisida sing kita adem-adem ke ya Dirlos, Nativo, Tisen ini mulai masuk lumayan. Berikutnya Antrakol, Poneh iki
sendok. Untung sendoknya nggak ketinggalan pakai suruh maneh. Ya dulur, ini untuk pengenyapan segera dimulai aja dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lara lunga. Nah, seperti biasanya untuk pengecaman yang pertama atau awalan yang dimasukkan yaitu nativo dulur. Jadi untuk nativo ini harus didahulukan karena untuk larutnya ini akan lebih mudah karena ini bentuknya seres. 1 2 3 sendok. Untuk nativo tetap memakai 3 sendok dulur. Ya dulur, untuk nativo kita masukkan 3 sendok. Ini fungsinya yaitu untuk tunas-tunas yang akan datang ini. Dan tunas yang sudah dilahirkan ini sudah dibentuk oleh yang pertama kali, tunas yang muncul. Jadi ini tambah usia tunas ini tegak, tambah usia lagi tunas ini malah baik ya. Cara wong gitu piye ya, gagah perkoso. Nah gitu. Selanjutnya yaitu asmek dulur. Asmek kelat kok gelali. Untuk asmek dulur, mungkin untuk usia mulai 20 ini penyakit gantong mulai berkurang dan hampir ini fase gantong sudah mulai akhir fase pertama. Bisa dikasih 10 sampai 15. Mayar untuk anu. Wong ending ilmu ki ya wis malah dadi entenge bae. Karena fase gantong pertama ini timbul ini saat berambang baru muncul dan di usia kalau sudah 18 hari kok aman, berarti yo aman. Ini loh. Selanjutnya tapi jangan lupa dulur, gantong fase kedua ini terjadi di usia mulai 30-an. Hati-hati. Nah, selanjutnya kita atau saya ini tetap memakai remasol tapi ukurannya ya sendok dulur. 1 2 sendok aja wes. Ini ukuran apabila memakai ya sekitar 15 cc. Gawe ngono ae. Aja nggo 20 dhisik. Karena ini usianya masih muda, cuacanya panas. Takut nanti ya gimana kalau kalau cuaca panas. Selanjutnya itu perekat, kita bisa kasih sedikit banget 1 sendok umpama sampean pakai sendok, atau bisa diukur dengan mili. Ini 7 mili sampai 10 mili. Wirid Mas Bane. Iya. Selanjutnya yaitu Brofreya. Nah, dulur, tadi ulatnya musuhnya iki ya, lur. Ini sistemik, jadi tidak akan merusak daun. Jadi ini cara duwe jurus ilmu no yo, membunuh tanpa menyentuh. Nah, no. Kalau nanti sampean pakai kontak tinggi, cuaca panas ya, sampean ibarat kata menyembuhkan tapi menyakiti, menyembuhkan berambang tapi menyakiti. Berarti membunuh dengan menyentuh. Selanjutnya yaitu kita takar untuk kategori
ulat yang sudah masuk, yes, ibaratnya iki cara metune ular ki wis ngladrah gitu. Kita kasih 20 sampai 25 dulu. Nah, takerane mari ya. Nah, ini dulu. Jadi saya memperkirakan ini kurang kok ya tambahin wes. Jadi dulur, untuk cuaca panas, saat cuaca panas ini kita usahakan memakai obat ini diperhitungkan panas ya. Jadi ini kalau memang obatnya ini cenderung panas, nah ini kita lebih baik mengurangi. Selanjutnya yaitu untuk fungisidanya Daconil masuk 1, 2, 3 wes. Untuk Daconil saya memakai 3 sendok dulur tetap. Jadi Daconil ini fungisida yang sifatnya juga adem, neng godong ya hijau, terlihat hijau, tapi hijaunya ini tidak hijau coropi ya, hijau bucayon ndak. Selanjutnya yaitu fungisida antrakol ini Propinep 1, 2, 3, 4, 5 sendok. Untuk antrakol 5 sendok karena yang jelas fungisida di usia muda. Jadi ini kita memakai antrakol ini di usia-usia kayak gini antaranya 10 sampai 20 sampai 25 ini saya anggap cik bocah. Jadi saya memakai 4 atau 5 sendok, sampean bisa pakai 3 atau 4 bisa. Selanjutnya yaitu Thyssen, ini fungisida di usia tua 1. Ini cukup 2 sendok saja dulu. Jadi untuk antrakol ini supaya berambang saat kecil ini kaku, ini kita memakai fungisida usia muda yaitu antrakol. Itu kalau dipakai di usia sampai di usia 30 ini berambangnya kaku. Tapi kalau kalau dipakai di usia 35 ke atas, berambang sampean malah rondok lemes. Jadi ini fungsinya itu ya aslinya sama, cuma kalau dipakai di usia yang beda-beda itu juga beda. Nah, marsalnya cukup 10 sampai 15. Selanjutnya untuk yang terakhir atau yang belakangan yaitu komandan siap mengawasi anak buah. Untuk bareknya ini bisa kita kasih 25 sampai 30. Ini saya memakai 30 cc dulu. Jadi selain bakteri atau virus, untuk mengendalikan bakteri virus, baret ini terutama pada berambang ini terlihat seger. Di saat mulai mecah, dia akan berperan lebih cepat. Terusan untuk bobot, insya Allah kalau sampean memakai baret berambang sampean normal, ini bobotnya melebihi dari yang tidak pakai. Ini sesuai testimoni dari beberapa tahun dan dari beberapa subscriber, terutama saya sendiri, karena saya sudah memakai ini tahunan dulur.
Jadi paham dan mengerti. Saat saya dulu ndak pakai, sekarang pakai. Nah, untuk pengenyapan sudah selesai. Jadi satu caman tadi ini buat satu tangki isi 16 liter dulu. Jadi sampai bisa mengukurnya. Apabila memakai takaran cc yang saya pakai selama ini, itu untuk 16 liter per tangkinya. Jadi untuk keterangan masalah fungisida, yang jelas saat cuaca panas ini digunakanlah fungisida yang cara bahasane adem, yaitu Dakonil Antrakol. Ini adem. Untuk Tyson usia tua ini kita memakai cukup 2 sendok aja, dan Remasol cukup 1 atau 2 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti nyambut gawe. Nah, untuk pengobatan yang kali ini kita condong ke ulat juga ini. Yang jelas di cuaca panas, tolong diusahakan untuk pemakaian racun ini dihindari pemakaian racun kontak apabila memang tidak diperlukan. Jadi kalau menurut saya, untuk mengatasi ulat kita lebih aman memakai yang sistemik, kerjanya sistemik. Jadi kerjanya sistemik itu mas, ya iya, kerja sistemik. Jadi saat obat ini kita semprotkan ke berambang, neng godong berambang, lah dia akan terproses, diserap melalui USP ampre. Lebih cepat proses ya, yang jelas ada matahari. Setelah diproses, dimasak matang lah, akhirnya diserap oleh tanaman. Nah, tanaman ini akan menyerap di seluruh tubuh, kabeh, akar sampai daun, sampai pucuk daun. Nah, ini jadi seluruhnya ini akan beracun. Nah, jadi saat diobatkan, walaupun cuaca panas, dia tetap aman. Satu ya juga bentuknya susu mil. Nah, ini lebih aman. Kalau cair memang ada indikasi itu obatnya panas dulu, po enak tengerane. Nek susu itu mil itu biasa nih cenderung emang adem. Jadi pemakaian di cuaca panas ini, walaupun pemakaian cukup lumayan 25-30, ini aman. Nah, karena yang jelas saat sistem berjalan, karena sistem berjalan sudah diproses oleh berambang, diserap, akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Padha koyo wong nek keracunan iku lho, kabeh rasane iki lara kabeh. Nah, palengo mau ya muga-muga aja sampai keracunan. Nah, itu akan menyebar di seluruh berambang. Akhirnya berambang ini dimakan oleh penyakit, entah itu gerandong, entah itu ulat. Yang jelas dia akan beracun, terkena racun. Nah, kalau sudah makan yang beracun, akhirnya lambungnya ya rusak. Nah, iki setelah itu ulat akan sakit. Setelah sakit makannya berkurang. Setelah berkurang akhirnya tidak makan karena memang sakit. Nah, terus akhirnya ya piye wong orang mangan. Akhirnya ya yang jelas mati. Terus bangkainya ini tidak kelihatan.
rata-rata. Bar mangan terus ndelik, sembunyi atau habis makan dia tetap di dalam daun. Akhirnya wujudnya ada tapi dia sudah mati dan akhirnya mengering dan tidak terlihat. Mulane lho, kok ujug-ujug gak enek ulere. Nah, itu akan menandai daun kita itu ada yang menguning. Menguningnya ini kering, tidak basah. Jadi ada lukanya, daun ini tidak basah. Kalau lukanya daun ini basah, berarti ulatnya ini di dalam masih makan. Karena apa? Umpama setrum nojek nyetrum, umpama luka, seumpama luka ini kalau memang basah berarti dia bakterinya masih hidup atau masih aktif. Tuh, makanya berarti harus dipindoni malih. Dipindoni malih mas, nek gak ngono wah gingko. Nah, setelah itu bisa besoknya dihantam lagi. Kalau tadinya saat ini memakai 30 atau 25, bisa diturunkan 5 mili. Itu enggak masalah. Karena ulatnya sudah istilahnya wong nek wis mendem gitu loh. Orang kalau sudah mabuk ndak usah kita lawan pakai apalah senjata, ndak usah. Kita dorong aja sudah kejelungup pisan. Nah, itu tak ibarat ngono. Jadi lebih baik kita memakai insektisida maupun fungisida ini yang sifatnya yaitu sistemik. Nah, sistemik yo ibaratnya luwih awet. Nah, kalau kontak sampai memakai racun kontak, kalau sampai tembak penyakitnya ndak ada, ya ndak ada reaksi apa-apa. Itu apabila ulatnya makan daun. Lah kalau daunnya kena hujan, air hujan atau sampai siram, ya hilang. Eko akhirnya ya ulat makan ya tetap enak tenan. Nah iki karena apa? Karena racunnya ini racun kontak, tidak akan diserap oleh tanaman. Nah, piye bane? Ya resik ibaratnya awake dhewe iki kita memakan buah yang sudah diobati, tapi obatnya obat kontak, kita cukup cuci saja bersih, sudah ndak ada racunnya. Ini penak. Nah, makanya diusahakan kalau masalah penyakit grandong atau ulat kita memakai yang sistemik, membunuh tanpa menyentuh. Ngono wes penak-penakan. Jelasno kok angel-angel kok arepe di warahno wong pinter-pinter. Ya wong tani poyo setiap wong tani sekolah dhuwur ya ora. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pengobatan sudah selesai. Ini waktunya kontrol. Nah, sambil gremeng-gremeng nek gelem ngrungokno ya ben dirungokno. Nah, dulur, alhamdulillah ini sudah memasukkan obat. Jadi setelah ini kita masukkan, ini matahari sudah bekerja sama dengan tanaman. Nah, akhirnya tanaman bisa menyerap obat yang kita obatkan tadi. Ben berproses sambil kita tunggu rokokan karo ngopi. Sesuk ditilik maneh. Nah, kalau memang masih dalam kategori kok jene gecan anyar, antem neh ae suwen ngono. Nah, ini kembali lagi untuk yang pemakaian fungisida. Jadi pemakaian fungisida ini untuk usia muda yaitu kan antrakol. Umpama kita memakai dakonil masuk, antrakol masuk,
Nativo masuk, ini bagus. Karena apa dulur? Fungisida Antrakol ini memang layaknya dipakai di usia 1 sampai 36 hari atau 37 hari. Nah, ini kalau kita pakai, walaupun fungisida, kalau dipakai di usia muda ini kan usia 20, dia itu akan kaku dulur. Kaku karena dipakai di usia kayak gini, usia 10 sampai di 30. Lah tapi fungisida ini apabila makanya di usia 36 itu saya suruh berhenti atau 37 berhenti. Karena kalau sampai pakai ini sudah beda reaksinya. Jadi ini beramang sampai malah lemes. Makanya lemes dowoyan. Tapi jangan dipakai. Ya, itu. Jadi memang kaku saat dipakai di usia kecil, usia muda. Tapi kalau sampai pakai di usia tua, malah tidak kaku, malah lemes. Itu loh. Nah, ada sendiri fungisida usia tua seperti Tyson atau Detan, yaitu. Makanya setelah 36 atau 37 pemakaian Antrakol di stok, ini fungisida di usia muda semakin menambah. Mamnge awalnya 3 sendok naik lagi menggantikan peran Antrakol tadi. Penak jane maine. Wis jane penak jane. Tapi kok piye ya? Wangel sawane ngomong iki. Dijelasno ki koyok wedi ae, ndak usah takut, terapkan, percaya omongane wis toh. Nanti lah ini peran Nativo untuk tunasnya alhamdulillah sehat tegak iki wes. Alah lah iki cara struktur bangunan ki wis cara pondasi wis kokoh, cara diunggah non dhuwur panggah kokoh rasa kuat iki ibarate. Jadi ini Nativo ini sudah melahirkan tunas ini, walaupun dia sampai tambah umur dia tetap keker gagah. Makanya saat berambang di usia tua, berambangnya sampean wawet ngadeg to Mas. Padahal wis umur 50 luwe lho. Kaya kok ora gelem ambruk belas. Ya ndak, strukturnya dari awal sudah umpama cor itu besinya 12 lebih ya, 12-an lebih ya, jelas kuat. Nah, jadi untuk penjelasan tadi semoga dulu-duluku ini lebih paham. Yang percaya, kalau yang tidak percaya nggih monggo, karena semua ini saya praktekkan dan ini saya teorikan dengan penjelasan yang gamblang, ndak usah rumit-rumit. Karena yang jelas kita lihat buku, baca buku itu belum tentu itu orangnya memang telah mempraktekkan. Kalau sampai belajar di YouTube atau di Google, kalau memang itu orangnya bisa dikatakan mempraktekkan atau meyakinkan, monggo diikuti. Kalau ndak ya ngapain buang-buang waktu. Jadi semua ini kita yang mengambil sikap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dulur-dulurku bisa mempraktekkan dengan lebih mudah tanpa ada halangan yang berat. Dulurku kabeh, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.